Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desofa Aliza Sari, NPM 2213-024096. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai biologi sel. Udah siap untuk ikut mempelajari biologi sel? Pada materi ini kita akan mempelajari 3 fase, di mana yang pertama ada siklus hidup sel yang terdapat interfase maupun mitosis. Yang kedua ada regulasi siklus sel. Yang ketiga, aplikasi siklus hidup sel dalam bioteknologi. Teman-teman semua tahu nggak sih kalau siklus sel memiliki pengertian, yakni suatu kegiatan yang terjadi dari satu pembelahan sel ke pembelahan berikutnya, di mana pada siklus sel sendiri dapat meliputi suatu pertambahan massa duplikasi bahan genetis yang dapat dikenal sebagai interfase dan pembelahan sel. Pada tahap interfase sendiri dapat kita kenal dengan fase istirahat, di mana fase istirahat ini memiliki pengertian atau maksud tujuan fase istirahat karena sel berhenti membelah, namun sel ini dapat tetap melakukan aktivitas serta pembelahannya. Nah teman-teman semua, kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya mengenai mitosis. Apa sih pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis yakni suatu pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan yang terjadi pada stoikiometri. Nah teman-teman semua, pada tahap mitosis ini terdapat 6 tahap, yang diantaranya tahap pertama ada profase, tahap kedua terdapat fase prometafase, yang ketiga terdapat metafase, yang keempat ada anafase, yang kelima ada telofase, dan yang terakhir pada profase sendiri itu memiliki ciri-ciri yang diawali dengan perubahan sentrosom yang telah terduplikasi. Dari sentrosom yang terduplikasi tersebut menjadi dua kutub suatu pembelahan mitosis, yakni saat fase G1 dan fase G2. Kita berenang kromatin, menduplikasi diri dan berkondensasi menjadi suatu kromatin. Inilah yang disebut pada fase profase. Pada profase ini pecahnya selubung inti yang dapat menyebabkan suatu mikrotubula berada di luar inti namun dapat memasuki daerah inti. Mikrotubula kineptokon menggerakkan suatu kromosom ke bidang ekuator kromosom. Nah, tertata di tengah bidang ekuator. Pada fase ini kromatida tersebut dapat berkumpul di suatu pembelahan pada masing-masing. Mikrotubula kineptokon menghilang, tetapi selanjutnya mikrotubula kinoptokon menghilang, tetapi pada mikrotubula kutub masih tetap ada. Yang terakhir yakni proses pembelahan sitoplasma yang ditandai dengan pelapukan. Nah teman-teman semua, tadi merupakan ciri-ciri dari suatu tahapan-tahapan pada mitosis. 6 tahapan dari profase hingga fase terakhir. Pada kali ini kita akan melanjutkan mengenai materi regulasi siklus, di mana pengontrolan atau yang mengatur siklus sel adalah protein. Hal yang akan dikontrol adalah kondisi lingkungan pertumbuhan sel replikasi DNA mesin mitosis. Mekanisme regulasi atau suatu pengontrolan sebagai mesin siklus sel apabila hendak menjalankan atau berpindah dari satu siklus ke siklus lain. Yang terakhir yakni aplikasi siklus hidup sel dalam bioteknologi. Bioteknologi merupakan ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau zat yang dihasilkan oleh makhluk hidup sendiri. Untuk itu, dapat menghasilkan suatu produk yang memberikan keuntungan kepada manusia itu sendiri. Bioteknologi juga terbagi dalam 2 kelompok berdasarkan sejarah perkembangannya, di mana
kelompok pertama tersebut yakni bioteknologi konvensional, sedangkan yang kedua bioteknologi yang akan kita pelajari selanjutnya. Konvensional yakni bioteknologi dengan ciri-ciri masih menggunakan cara sederhana, tidak membutuhkan peralatan modern, serta tidak juga menggunakan tenaga ahli yang berpendidikan khususnya di bidangnya. Jawabannya, contoh bioteknologi yang masih konvensional adalah pembuatan tempe, roti, kecap, pupuk, kompos, yogurt, tape, perkawinan silang teknik sederhana, dan lain-lain. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi dengan ciri-ciri sudah menggunakan cara yang modern, proses pembuatan produk secara steril, serta menggunakan peralatan masih modern, di mana ada autoclave, ruang steril, alat pemisah gen, menggunakan organisme galur murni, serta menggunakan teknologi ahli yang dapat memiliki pendidikan khusus sesuai dengan bidangnya. Baik teman-teman semua, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.